Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan kajian pagi ini, kita sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli dan teman-teman semua yang ada di Zoom Al-Azani. Waalaikumsalam. Baiklah, acara selanjutnya mari kita simak penjelasan surat baik makna maupun gramatikalnya pada pagi hari ini, yaitu surat Ali Imran ayat 46 yang akan dibawakan oleh Bapak Fahmi, yang akan didampingi oleh Pak Ustadz Asrizal Ahasani. Pada Pak Ustadz kami persilakan untuk membuka kajian ini. Sekarang Bu Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Allah berikan kita nikmat Islam, satu-satunya agama yang Allah ridai, dan kita alhamdulillah sampai sekarang masih memegang teguh nikmat Allah tersebut. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman itu kita mudah melaksanakan perintah Allah dan mudah juga untuk meninggalkan larang-larangnya. Dan kita mudah untuk mencapai derajat takwa karena ada iman di situ. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa dengan normal dilaksanakan sempurna kita. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini kita persiapkan bekal kita dalam menghadap Allah nanti. Dan yang tidak kalah penting adalah nikmat pencinta Al-Quran. Tidak semua orang diberikan Allah nikmat seperti yang kita nikmati sekarang ini. Seperti yang kita rasakan sekarang ini. Banyak sudah orang kadang-kadang diajak Al-Quran, nggak mau dia, nggak tertarik dia. Padahal salah satu bukti bahwa kita mencintai Allah, dicintai Rasul, maka kita harus mencintai Al-Quran. Karena kalau semua yang kita laksanakan, semuanya berpedoman kepada Al-Quran. Huda linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau orang nggak tertarik dengan Quran, maka kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dipertanyakan. Alhamdulillah kita punya itu sekarang. Dan kita menjaganya sampai akhir hayat kita. Selawat beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan sampai kita nanti sampai hari akhir. Dan kita berharap nanti di yaumul hisab kita berjumpa dengan beliau. Dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan beliau bersama-sama beliau memasuki surganya Allah. Baik Bapak Ibu, pada pagi ini saya didampingi oleh Pak Husain Fahmi. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Husain. Waalaikumsalam. Ya. Wah, suaranya mantap, senyumnya lebar kayaknya Pak Husain. Di mana posisi Pak Husain ini? Posisi di Mataram, Lombok. Oh, tapi asli dari mana? Asli dari Palembang. Oh, asli Palembang. Sekarang di Lombok ya. Sebagai apa Pak Husain sekarang? Sekarang ini pensiunan. Dulunya aktif di mana? Dulu di Dinas Kesehatan Provinsi Lombok. Lombok NTB ya. Kapan pindah ke Lomboknya? Tamat sekolah di Palembang 84 dapat impres langsung ke NTB. Lama sekali ya. Lama sekali. Udah netang nggak balik lagi ke Palembang ceritanya? Ya kalau ada acara mungkin. Tapi kalau ke Palembang Pak Husain singkat disentul dulu ya. Ya, insya Allah hampir sentul. Kepengen betul. Oke. Ayat berapa kita bahas sekarang Pak Husain? Surat Ali Imran ayat 46. Sudah siap ya? Insya Allah. Oke, silakan Pak Husain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa sallim
ala Rasulillahil Karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pagi ini untuk mendampingi Ustadz Buya Arizal. Dan kemudian pada yang terhormat yang kami banggakan, kita muliakan Ustadz Buya Arizal Al-Hasani, pendiri daripada metode gramatikal Al-Quran beserta para pembimbing Al-Hasani dan para peserta Zoom kita pagi ini. Alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk mendampingi Buya Ustadz Arizal dalam menguraikan secara gramatikal metode Al-Hasani surat Ali Imran ayat ke-46. Izinkan saya membacanya dulu secara keseluruhan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas solihin. Sadaqallahul azim. Pertama-tama ayat ini saya uraikan, saya penggal-penggal menjadi 10 penggalan. Penggalan pertama, wa adalah huruf yang artinya dan. Penggalan yang kedua, yukallimu. Yukallimu ini adalah bentuk KKSAD dengan tanda-tanda didahului huruf yu dan harakat domah di akhir kata. Dan ini juga sebagai tanda untuk pelaku huwa. Akar katanya adalah kalama. Polanya adalah fa'ala. Yang artinya dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 381, artinya bercakap-cakap. Jadi kalau diterjemahkan, dia akan bercakap-cakap. Penggalan yang ketiga, an-nasa. An-nasa ini adalah bentuk kata benda dan ditandai oleh adanya huruf alif lam di depan kata. Kalau kita lihat akar katanya adalah nasa, yang berasal dari, karena ini ada huruf sia, yang berasal dari nawasa. Ini artinya di halaman 473 Kamus Mahmud Yunus, artinya manusia. Penggalan yang keempat, fi. Fi ini adalah huruf jar yang artinya di dalam. Kemudian penggalan yang kelima, al-mahdi. Al-mahdi ini adalah kata benda, bentuk kata benda dengan tanda-tanda didahului oleh huruf jar dan ada alif dan lam di depan kata. Akar katanya ini adalah mahada. Kalau kita lihat pola kata kerjanya adalah pola kata kerja fa'ala. Kemudian kalau kita lihat pola kata benda, dilihat dari tabel modul materi metode Al-Hasani, halaman 33, ada tabel kata benda yang berasal dari kata kerja. Itu pola kata bendanya yang cocok itu adalah kita pilih fa'lun. Yang artinya dilihat di halaman 431 Kamus Mahmud Yunus, artinya adalah buayan. Kemudian penggalan yang ke-6, wa, huruf yang artinya dan. Penggalan ke-7, kahlan. Kahlan ini adalah bentuk kata benda yang ditandai dengan adanya harakat tanwin di akhir kata. Akar katanya
kahala. Pola kata kerjanya fa'ala. Kemudian kalau kita lihat juga pola kata bendanya di halaman 33 tabel yang tadi, itu pola kata bendanya sama, fa'lun. Kita lihat di artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 385, artinya usia antara 30 sampai 50 tahun atau bisa disebut dewasa. Penggalan yang ke-8 wa huruf yang artinya dan. Kemudian penggalan yang ke-9 mina. Mina ini adalah huruf jar yang berasal dari min. Dalam teori Al-Hasani halaman 34 di Bunga Rampai dikatakan min ini bisa harakatnya menjadi patah apabila dia bertemu dengan sukun, dua sukun yang lain. Artinya di halaman 429 Kamus Mahmud Yunus adalah sebagian atau daripada. Penggalan yang ke-10 as-solihina. As-solihina ini adalah bentuk kata benda pelaku aktif, ada tanda jamak dan sebagai objek. Tanda-tanda kata bendanya itu adalah didahului oleh huruf jar, kemudian ada huruf alif lam di awal kata, kemudian ada tanda pelaku aktif soli, jadi harakat patah panjang, dan yang kedua, huruf kedua akar katanya ada harakat kasroh. Kemudian ada tanda jamak, ada iya, sukun, dan na pada akhir kata. Kemudian ini juga ada tanda-tanda sebagai objek dengan adanya tanda hina, yaitu adanya ya, sukun, dan na di akhir kata. Kemudian adapun akar katanya as-solihina, akar katanya adalah soluha. Pola kata kerjanya fa'ala. Kemudian kalau kita lihat pola kata bendanya berdasarkan tabel kata benda yang berasal dari kata kerja, itu adalah pola kata benda fa'ilun. Kalau kita lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 220, artinya adalah orang-orang yang soleh. Sehingga kalau kita terjemahan secara keseluruhan, satu ayat ini adalah dan dia akan bercakap-cakap kepada manusia sejak dalam buayan sampai dewasa, dan dia termasuk orang-orang yang soleh. Alhamdulillah. Terima kasih. Lancar Pak Husain ya. Berapa lama persiapannya Pak Husain? Lama ya, 1 bulan sekitar. Luar biasa. Yang timbul. Husain masuk di Al-Hasani kapan? Sudah cukup lama. Memang masuk di pertengahan Februari 2022. Itu nggak sempurna, ulang lagi waktu itu ya. Harusnya ulang lagi. Alhamdulillah. Syukran. Semoga ini langkah awal Pak Husain dalam memahami Al-Quran Pak ya. Ini bukan terakhir tapi pertama ya Husain ya. Baik Bapak Ibu, ini cerita tentang Nabi Isa ya. Nanti mungkin pesan bisa nambahkan agak luas sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan minas salihin. Wa yukallim, dan dia berkata-kata, bercakap-cakap an-nas kepada manusia. Di Nabi Isa saat di buayan sudah bisa ngomong. Jadi ngomongnya apa nanti silakan ya. Jadi wa yukallimun nasa fil mahdi. Nabi Isa mujizatnya bicara kepada manusia saat di buayan. Ya karena memang banyak tuduhan-tuduhan dari orang sana bahwa Isa lahir tanpa bapak, sehingga banyak tuduhan, sehingga ibunya, Nabi Isa mungkin yang membela nanti bagaimana apanya. Nah sebenarnya, jadi wa yukallimun nasa fil mahdi, dia berkata kepada manusia pada saat di buayan. Ada beberapa bayi yang bisa ngomong sama perempuan ya, sama manusia.
Nanti juga Nabi Yusuf, pada saat Nabi Yusuf dituduh berzina, ada lagi bayi yang ngomong, dan juga Jurej nanti ada juga bayi yang bisa ngomong. Jadi ini adalah tanda kebesaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan bayi bisa ngomong. Jadi Nabi Isa wayukalimun nasa bil madi wakalan, dan sampai dewasa. Nah, wakalan ini juga sampai dewasa membantah peristiwa salib nanti ya, Bos. Nabi Musa Isa tidak disalib. Wakalan wa minas salih, dan dari orang-orang saleh. Kelompok orang saleh, kelompok orang mukarabin, jadi kelompok para nabi. Nabi Isa adalah nabi yang kita akui sebagai Rasul Allah, bukan Tuhan ya. Bisa adalah Rasul. Jadi ini cerita tentang Nabi Isa. Demikian tadi konteksnya ya, ayat sederhana tapi merupakan tauhid kita bahwa di mata umat Islam Isa adalah seorang Rasul, bukan yang lain, Rasul. Demikian Bapak Ibu semuanya, gimana pendek dan bagus sekali. Dan kita nanti silakan Bapak-Bapak Ibu yang bertanya, karena kalau ayatnya pendek, pertanyaan banyak. Kalau ayatnya itu gitu ketika nerangnya gampang, tapi pertanyaannya panjang gitu ya Pak ya. Risiko. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar semuanya Pak ya. Jadi enaknya kita belajar Quran ini Pak, kita memahami dari teks asli, kita tidak memahami dari terjemah. Bukan nggak salah. Ibarat mandi, kita mandi di sumur di mata air. Kalau mandi di mata air itu sejuk Pak, gitu ya. Kita mandi di mata air sejuk, belum kecampur air itu jernih, bening dan enak, terminum pun nggak ada masalah. Kenapa? Airnya jernih, bening. Beda kalau kita mandi di muara. Nah, ibaratnya seperti itu analog. Kalau kita memahami aturan dari teks asli, tanpa terjemahan kayak mandi di mata air. Nah, kalau kita sudah memahami itu, enak, banyak hal yang terdapat. Kadang-kadang bentuk katanya, kadang-kadang cara Allah menyajikan sebuah kata-kata dan sebagainya. Oh iya. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya kembalikan kepada moderator untuk diskusi tanya jawab. Tentunya kami ada hal-hal yang salah ya, kepada yang tidak berkenan mohon bukakan pintu maaf sebesar-besarnya, dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saya kembalikan kepada Bu Eli dari Papan. Silakan Bu Eli. Uraian Al-Quran dan penjelasannya dengan metode gramatikal Al-Hasani surat Ali Imran ayat 46. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang dapat kita pada hari ini dan menjadi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Amin.